Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Aryani dengan NPM 5019181 dari kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan kurikulum 2013. Dasar pengembangan kurikulum. Tahun 2013 diluncurkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Namun capaian kompetensi peserta didik kurang jelas dan kurang tertara. Maka daripada itu, perlu dirubah agar mutu hasil dan dampak pendidikan menjadi lebih baik berkualitas. Kurikulum 2013 adalah lanjutan dari kurikulum KTSP pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Adapun dasar pertimbangan pemerintah melakukan perubahan dalam pengembangan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tantangan internal, yang kedua, tantangan eksternal, yang ketiga, kompetensi masa depan, yang keempat, fenomena negatif yang mengemuka, kelima, persepsi masyarakat. B. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006. Pengembangan kurikulum 2013 diorientasikan untuk peningkatan dan keseimbangan yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Rasional pengembangan kurikulum 2013 perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. C. Tujuan pengembangan kurikulum 2013. Seperti yang dikemukakan di berbagai media massa, bahwa melalui pengembangan kurikulum 2013 kita akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui pengetahuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang integrasi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara kontekstual. D. Pengembangan kurikulum 2013 pada satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum 2013 dilakukan atas prinsip 1. Bahwa sekolah adalah satu kesatuan lembaga pendidikan dan kurikulum adalah kurikulum satuan pendidikan, bukan daftar mata pelajaran. Yang kedua, guru di satuan pendidikan adalah satu satuan pendidik mengembangkan kurikulum secara bersama-sama. Yang ketiga, pengembangan kurikulum di jenjang satuan pendidikan dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah Desember 2013. Diimplementasikan kurikulum 2013, masyarakat penataan, administrasi, manajemen, kepemimpinan, dan budaya kerja guru yang baru. 4. Pendampingan dalam bentuk evaluasi untuk menemukan kesulitan dan masalah implementasi dan upaya penanggulan. E. Strategi implementasi kurikulum. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum di sekolah dan jenjang pendidikan. Yang kedua, pelatihan guru, kepala sekolah, dan pengawas dari tahun 2013 sampai 2016 kepala sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013, dan pelatihan ini dilakukan sebelum kurikulum 2013 diimplementasikan. Yang ketiga, pengembangan buku babat atau buku baban merupakan buku pegangan. Buku baban terdiri atas buku untuk peserta didik dan buku untuk guru. Isi buku baban guru sama dengan buku baban peserta didik dengan tambahan strategi pembelajaran dan penilaian hasil belajar dari tahun 2013 sampai 2016. Yang keempat, pendamping dalam bentuk evaluasi untuk menemukan kesulitan dari masyarakat implementasi dan upaya penanggulangan. Pengembangan kurikulum 2013. 1. Yang pertama, isi dan pesan-pesan kurikulum masih terlalu padat karena banyaknya mata pelajaran, materi, dan kesukaran yang melampaui usia anak. Yang kedua, kurikulum belum mengembangkan kompetensi secara utuh sesuai dengan visi misi dan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, kompetensi yang dikembangkan lebih didominan oleh aspek pengetahuan, belum sepenuhnya menggambarkan pribadi peserta didik, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang keempat, berbagai kompetensi yang diperlukan sesuai dengan perkembangan masyarakat seperti pendidikan karakter, kesadaran lingkungan, pendekatan dan metode pembelajaran konstruktif, keseimbangan soft skills dan hard skills, serta jiwa kewirausahaan belum terakomodasi di dalam kurikulum. Yang kelima, kurikulum belum peka terhadap berbagai perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Yang keenam,
Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang ketujuh, penilaian belum menggunakan penilaian berbasis kompetensi serta belum tegas memberikan layanan remediasi dan penilaian secara berkat. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.